Mungkin untuk kalian ini kurang baik. Karena terpaut usia aja yang kalian. Seandainya saya umur 25 tahun, mungkin nggak ada perkataan apa-apa dari orang. Kalau memang Tuhan bilang, ya sudah. Aku juga selalu minta hikmat kok. Tuhan, aku minta hikmat dong. Untuk semua ini. Ya, tergantung nanti Tuhan jawabnya apa, udah itu aja. Kalau memang dia bukan untuk aku, ya lepaskan aku dari dia. Tapi kalau dia untuk aku, Tuhan tahu apa dan bagaimana kan gitu. Aku di sisinya juga di sisi lain. Aku sebagai anak, Mami sebagai orang tua. Gitu, aku selalu nasihatinnya kayak, ini orang tua aku sayang. Aku jaga dia, aku hormatin dia. Saya sudah orang tua. Ketika kalian milih pasangan kalian, saya nggak pernah komplain. Karena itu pilihan kalian. Tolong please, ini pilihan saya. Kalian juga nggak boleh komplain. Mami Eva, halo. Jordan Halo, Ali, Kakak. halo. Apa kabar? Alhamdulillah Mami baik. apa kabar? Turut berduka cita ya, Kak. Iya, amin. Papa sudah tenang di surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, Mami, gimana nih Mam dan Jordan nih ya, rumor di luaran tuh heboh sekali. Masyarakat Indonesia Raya, ya, mungkin heboh sampai lagi, ke Kak. Asia ke Malaysia. Pasti, benar. Ya, bener gak Bener Jordan? banget, Nah, bener itu banget. gimana sih kisah percintaannya? Gemes deh. Pengen denger sendiri dari Jordan sendiri dan Mami sendiri. Pengen langsung direct ke orangnya. Gemes. TikTok rame, Instagram rame, media rame. Kak Vista tolong dong datengin dong di Cumi Visit Eva Manung sama Jordan Ali. Sedangkan Feby Carol anaknya Mami koar-koar ya. Virgon juga. Itu gimana ceritanya? Publik bertanya loh. Ada apa sih dengan Mami Eva ini kok sampai heboh seheboh-hebohnya? Padahal ini Pilpres 2024 aja kalah loh. Ketutup sama berita Iya kita nggak sih ya. pemirsa Cumi Lovers? Kalah loh Pilpres 2024. Gimana ceritanya? Ayo berceritalah. Apanya yang belum diceritain? Apanya itu adalah bener gak sih memang Mami ini sayang sama si Jordan? Bener gak sih memang Mami ini ada hubungan sama Jordan? Apakah hanya settingan belaka ataukah hanyakah fitnah atau fakta? Nah itu diceritakan. Aduh. Ya, saya bertanya lagi ya sama kalian-kalian. Yang kalian lihat kami ini apa, bagaimana? Kan gitu. Capek banget. Warawiri ke sono kemari. Ya. Kalau hanya untuk sekedar hanya buat konten, capek gue. Pegel. Mau ngapain? Ya konten aja udah. Gitu. Ya kan? Yang kalian klaim dari saya sebenarnya, ya saya nggak kenal kalian, nggak pernah nyusahin kalian, nggak pernah bikin huru-hara di hadapan kalian. Saya, yang kalian beratkan itu kan saya, usianya sekarang ini dengan Jordan itu terpautnya jauh gitu kan. Tapi catat dalam hati kalian ya, saya nggak pernah curi suami kalian, Jordan nggak pernah ambil istri kalian. Kami tidak saling merugikan, kami ini single sama single. Kalian keberatan apa? Capek saya mikir. Benar. Ya, gerah nggak dengan netizen dan haters? Dari mulai gerah sampai sekarang ini, gue gunting aja urat malu gue, putusin aja. Forget it for you are. Oke. Forget it for you are. Oke. Ma, pasti udah banyak banget ya pengalaman. Oke. Udah pernah bertemu banyak orang. Apa ya buat mama itu kepincut sama seorang ini loh. Raja Jordan Ali.
sebenarnya ya tidak ada unsur kesengajaan ataupun apa gitu. Awal mulanya kita ngonten-ngonten biasa, ngonten-ngonten biasa, kemudian saling mengisi seperti gini. Aku kan waktu itu kan mau operasi sinusitis. Iya. Dia bilang. Oh iya, Mami waktu kesini di visit pertama ya. Terus karena kan nggak jadi operasinya Iya, kan, oke. cuma dikasih berobat jalan gitu ya kan. Iya. Jadi setiap kali kata dia nanya, nanti kalau operasi aku jagain ya gitu. Ya udah iya gitu. Terus aku bilang aku mau ke dokter. Dia bilang ya udah besok aku anterin. Nah begitu juga dia di lokasi syuting, lu nyusul ke sini gak? Kalau bisa gue nyusul tapi jangan nyusahin kata dia. Ya aku nyusul gitu. Hanya gitu aja, saling mengisi kekosongan. Ya tumbuh begitu aja. Nggak ada juga saya pernah ngomong sama dia, aku mengasihimu, aku mau pacaran sama kamu. Dia juga begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat, aku nggak tahu ya, karena aku kalau punya seseorang yang deket aku nggak mau gitu perempuan langsung datang menggoda gitu, aku mual aku ngelihatnya kan gitu. Karena standar hidup kita jadi wanita kan kita menunggu ya. Kalau perempuan datang tuh dengan gresek kelihatan murahan gitu loh. Oke. Nah, aku bilang sama dia, ada cewek pas aku ajak dia ke ulang tahun. Suatu acara. Arisan, cewek lah kayak gitu. Terus yang waktu kita ke Ades itu lihat. Iya benar. Viti-vitinya ini wow banget ya Mam. Apa tuh? Ini vitinya lihat. Mesra banget ya. Terus Mam mau lanjut Mam? Aku bilang sama dia, ya aku nggak banget melihat kamu kayak begitu tuh perempuan. Kamu kalau dilihat kayak perempuan kayak gitu ngejauh doang gitu. Jadi dia tahu gue tuh cemburu. Jadi Mami cemburu pada saat ada acara itu. Kalau itu belum ada rasa, masih biasa aja. Aku nganggap Mami itu cuma hanya sekedar orang tua, ya wajar dong, ya kan. Oke. Makanya aku nggak tahu di situ Mami ada rasa. Ya aku mah ya enjoy aja sama hidup aku sendiri, bener gak? Iya. Oke. Tenang. Udah mulai gegas. Iya. AC nyalain dulu, AC. Oke. Pertanyaan sebaliknya buat Jordan ya. Maaf ya nih ya. Gimana sih akhirnya Jordan itu bisa jatuh cinta kepada Mami juga? Nah, itu monggo yang tadi. Awalnya sih gini. Awalnya tuh aku nganggap Mami emang orang tua aku. Oke. Ya kan? Awalnya. Terus lama-kelamaan, ya aku ngelihat Mami lah kasihan gitu loh. Kasiannya? Kasih sayang buat anak-anaknya juga, ya kayak gitulah. Aku sih masuk ke circle-nya dia. Aku ngerasa ini, oh jadi Mami seperti ini. Kurang kasih sayang dari anak-anaknya. Yang aku tahu. Yang selama ini aku masuk ke dunia Mami, yang aku tahu. Mami juga sempat cerita ke aku juga, ya begitulah. Namanya cucu juga jauh juga, belum bisa diketemuin. Aku di situ sabar dulu. Insya Allah nanti ada jalannya. Saya selalu begitu, selalu nasihatin yang terbaik. Awalnya aku itu ngejak konten hanya sekedar ngejak konten belaka. Untuk menghibur kekosongan hati seorang Epa Manurung yang penuh hujatan dengan hinaan netizen sama kasusnya anak yang itu, yang cowoknya, yang cowok itu Bang Virgon. Nah terus makanya dia dihujat abis-abisan kayak gini-gini. Terus juga ditimpa anak-anaknya juga seperti itu, anak-anak terus cucu-cucunya. Ya aku tahu ya dari Mami, bukannya aku sok tahu Kak. Aku tahu dari Mami gitu. Makanya aku bilang gini, Jordan, kita buat konten yuk. Mami cerita awal. Yang kita India-Indiaan, yang mesra-mesraan. Hah? Serius Mi? Janganlah Mi, aku gak enak. Oh Jordan sempat takut ya? Iya iyalah Kak, aku yang namanya pansus demi Allah, demi Rasulullah yang dikatakan KPB itu bohong semuanya. Justru aku di sini mau klarifikasi nih, bener nih ya. Iya, monggo. Aku emang awalnya Mami ngajakin aku konten. Iya. Iya kan? Mi, jangan ngajak konten dulu deh yang aneh-aneh. Karena makan Bang Virgon lagi kasusnya lagi begini. Benar. Uang Mami juga lagi mandek. Benar. Mobil Mami juga belum turun-turun. Karena Mami udah hilang kesabarannya. Aku juga selalu nasihatin nih, please.
kita harus ngertiin. Bagaimanapun juga itu anak mami. Kita harus hargain walaupun anak mami, kalau menurut mami itu cuek, jangan dibalas lagi dengan kecuekan, jangan dibalas lagi dengan marah. Oh, kamu nasehatin mami seperti itu. Nah, akhirnya dengan membuat konten dan bernasehat Ria nih berdua, akhirnya statement Feby Carol kan bilang, akhirnya mereka kebablasan nih. Aku udah bilang sama Kak Feby, Kak, ini gimana nih? Nyokap lu begini-begini nih. Iya. Sama gua, ya gua nganggapnya nyokap lu ya biasa aja. Sebagai anak sama orang tua kasih sayangnya begitu, Kak. Terus? Ah, pokoknya gua nggak mau tahu. Lu bablas begini. Hah? Kak, lu tahu nggak? Ini konten atas persetujuan nyokap lu. Gua udah nasihatin bla 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 bla. Tenang Jordan, gua yang tanggung jawab. Kata mami. Kata mami. Terus? Aku di situ hanya sekedar mau menghibur dia aja gitu loh. Oke. Konten itu cuma hanya sekedar menghibur. Cuma lama-kelamaan, oh yaudah deh. Aku gak enak, Kak. Jujur, aku orangnya gak enakan. Oh, mami ada rasa nih. Coba deh. Gua ngalah deh membuka pintu hati gua untuk mami. Siapa tahu mami lebih baik lagi. Terus Kak Feby nyuruh gue begini. Gue nasehatin lagi nih Kak Feby. Kalau mau nyokap lu bahagia, aku udah nanya Kak. Aku udah nanya sama mami waktu di arisan. Ya. Mi, aku bercandain. Ya. Mi, seandainya kalau misalnya kita udah gak bersama lagi, kita ke topik awal lagi ya. Topik awalnya apa maksudnya? Antara ibu dan anak. Oke. So, terus? Dia nangis di pelukan aku, dia cerita bla 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 bla. Terus dia sandaran hati ya? Iya. Dia kesepian, Kak. Ya, okay. Nah, makanya aku pengen dijelasin nih. Terus mami bilang gini. Oh, ya udah silakan. Kalau kamu mau pergi, silakan. Aku bisa cari cowok lagi yang lebih dari kamu 5 atau 10. Dia bilang gitu. Aku nasihatin lagi. Mi, gak boleh kayak gitu. Hubungan kita aja gak direstuin, apalagi mami gila-gila sendiri. Mami mau di ngertiin anak. Please, ngertiin anak dulu. Walaupun anak segitu gilanya apapun ngomong di keluar media. Tetap. Bagaimanapun itu anak mami. Mami gila-gila sendiri mau cari cowok, isok silakan. Aku gak peduli sekarang ya, kalau mami susah dibilangin. Aku ngomong kayak gini karena aku sayang sama mami. Makanya buat Kak Feby please banget. Kalau nyokap lu nggak gila-gila sendiri, tolong. Lu hargain lu nyokap lu, Kak. Aku bilang gitu. Kenapa kemarin aku nyuruh, Kak, lu bisa gak sih seminggu aja nginep gitu, jangan seminggu deh, berapa kali aja gitu. Aduh Jordan, gue sibuk, gue punya anak, gue punya suami, gue punya ini, bla 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 bla. Ya. Gue pahitin lagi begini. Nanti kalau orang tua lu gak ada gimana? Apa lu masih sibuk dengan dunia lu sendiri? Ya, benar. Kak, gue merasa kehilangan. Gue pernah kehilangan orang tua gue, Kak. Lu pernah kehilangan orang tua lu. Gue sayang sama nyokap lu, gue sayang sama ini karena gue peduli, karena gue care. Kenapa lu malah nginjek-nginjek gue gitu loh? Kalau lu gak suka, ngomong baik-baik. Kayak gini juga orang tua lu. Lu mau dimengerti orang tua lu, tapi lu kagak mau ngertiin orang tua lu. Ya. Oke. Lu mau dimengerti sama orang tua lu, tapi orang tua lu begini. Makanya kalau misalkan orang tua lu gak mau gila-gila sendiri, sayangin lo, Kak, orang tua lu. Walaupun aku berhubungan, Kak, di sisi lain dia itu orang tua. Ya. Mi, aku habis sholat pokoknya setiap aku sholat, Mi, bagaimanapun mami itu orang tua yang luar biasa, yang melahirkan 2 anak.
doain aku ya, biar rezeki aku lancar. Aku cium tangannya. Karena belakangan ini job aku 5 tahun sepi Kak, sepi banget. Makanya Kak Feby, Kak please lu jangan ngancurin kehidupan gue ini keluar-keluar kayak gitu Kak. Iya. Kan bisa ngomong baik-baik sama gue Kak. 5 tahun Kak, temen aku sendiri. Di saat aku lagi mau syuting, kagak jadi. Please lu jangan bikin marah-marah kayak gitu. Ya, oke. Gue udah sayang sama lu, gue udah nganggap lu udah kayak kakak sendiri. Please lu jangan ngancurin karir gue kayak gini Kak. Lu kalau nggak suka ngomong baik-baik sama gue Kak. Ya, oke. Nah, Cupin Lovers, mungkin mereka berdua ini mempunyai curhat atau perbincangan yang sangat mendalam ya, yang kita mungkin tidak tahu ya. Nanti kita akan bertanya dengan seorang Jordan dan seorang Mami Eva. Jordan, kembali lagi ya. Berawal dari konten, ya. Kok bisa tumbuh rasa cinta ke Mami? Itu karena apa? Iya, namanya Ya? cinta itu Kak. Apa karena Jordan merasa kasihan pada Mami? Awalnya. Oh, oke. Aku kasihan, Yang tidak terus mendapat mengertiin. perhatian anaknya, kasihan. Awalnya kayak gitu. Oh yaudah deh, coba deh gue perlahan buat ngertiin perasaan Mami. Akhirnya. Ya udah akhirnya tumbuh dengan sendiri. Cinta nggak bisa dipaksain Kak. Oke, kayak orang Jawa ya, tresno jalaran saka kulino. Bener banget. Seringnya bertemu, jadi tumbuh rasa Bener cinta. banget. Nah makanya ya udah di situ, ya udah kita jalan aja sekarang kayak gitu. Makanya, aduh, omongan netizen itu bener-bener aku nggak aku hiraukan sama sekali, nggak aku dengerin sama sekali. Tapi yang bikin benalu di hidup aku tuh ya wanita itu. Ya, kamu bagaimana menyikapi seorang Kak Feby? Santai-santai aja sih ya Kak, slow, biasa aja. Waktu kemarin tuh aku udah bener-bener murka banget. Apapun yang di media, gara-gara lu nih semua. Oh iya, katanya uang bulanan Mami di stop. Benarkah itu, Mam? Bener banget. Mobil harusnya Desember besok turun, tapi di-cut sama Virgon. Nah, Aku itu juga di gimana situ tuh? udah nasehatin. Katanya karena kamu kan, Jordan. Bukan. Itu sebelum kejadian-kejadian ini, konten viral ini, justru aku di sini nasihatin Mami, Mi jangan gila-gila sendiri, please. Tolong jangan gila-gila sendiri. Aku udah nasihatin Kak. Karena Mami udah merasa kecewa sama anak-anaknya. Karena udah mobil belum turun-turun, Mami sendiri yang cerita, bukan aku so tahu. Mami sendiri yang cerita. Jordan udahlah, gue udah males bla 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 begini. Mi, aku orang lain, aku hanya bisa menasihati Mami yang terbaik buat Mami. Semua langkah itu Mami harus pikirin, ada resikonya. Ya. Udah, gue nggak mau ambil pusing. Kata Mami. Kata Mami. Gue udah tanggung semuanya resiko gue. Resikonya. Gue udah dibuat malu. Udah dihujat sama netizen begini-begini, tapi balasannya apa? Aku juga kayak yang nasihatin. Mi sabar, Bang Virgon lagi banyak masalah. Lagi banyak urusan pengeluaran ini. Siapa tahu kita doain yang terbaik. Semoga rezekinya Bang Virgon lancar biar mobil Mami turun dengan secepatnya. Aku gituin Kak, demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ngada-ngada. Tapi Aku selalu nasihatin kayak iya, gitu. oke. Tapi statement si Kak Feby katanya kamu pansos ke Mami. Makanya di situ Kak, itu nggak benar sama sekali. Nah, coba demi kamu sekarang Allah, demi Rasulullah. klarifikasi. Hah? Coba kamu sekarang klarifikasi. Bagaimana sih? Kak, sorry, gua kemarin ngomong lu kayak gitu. Lu mau nyari panggung juga di sini. Emang dia ngomong kayak gitu juga sama. Dia mau centang biru, mau dapat endorse. Mohon maaf, aku bukan pansos enggak. Mau centang biru enggak. Endorse, alhamdulillah Kak, aku bukannya sombong nih ya Kak. Sebelum ada kejadian ini viral, sebelum aku kenal Mami, endorse aku ada di mana-mana Kak. Percaya, aku serius, nggak bohong. Makanya yang pantas siapa? Terus katanya dia bilang, lu juga yang ngajarin bla 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 bla. Lah, lu kan nanya.
Dia kan nanya, Jordan, ini aduh gue pengen centang biru Jordan, biar gue dapat endorse. Kak, kalau mau centang biru, ini caranya seperti ini. Begini. Itu sebenarnya Kak. Enggak, aku enggak mau pantas apa-apa. Demi Allah, demi Rasulullah, kagak sama sekali. Setiap masuk kasusnya Bang Virgon, ya, ada wawancara, mau wawancara Mami sama si KPB. Jordan sini di samping gua. Temenin, enggak Kak, sok silakan monggo. Kakak aja. Aku nggak mau masuk ke ngomongin masalah orang lain. Sini, udah nggak apa-apa. Kalau aku pansos, setiap hari aja aku gandeng waktu masalah itu. Mi, aku di samping Mami ya. Mi, aku ntar ngomong begini-begini. Tanya Mami. Demi Allah, demi Rasulullah, kagak sama sekali. Yang namanya pansos. Enggak. Hati aku ikhlas niat ngebantu Mami. Ikhlas karena Allah Ta'ala, Kak. Enggak ada buat ketenaran apa-apa. Emang job aku sepi bang selama 5 tahun. Aku cerita sama Mami, kan aku udah biasa Kak, namanya dibully, dijelek-jelekin sama teman sendiri yang tadinya mau syuting. Sebenarnya kalau dibilang sakit banget Kak. 5 tahun kendaraan aku dijual, semuanya aku jual Kak. Dia bisa suap nasi. Makanya teman-teman aku, ya Allah, jahat banget. Terus KPB bilang kayak gitu, bikin hati Kak aku gak iris Kak. Mata pencarian aku cuma di entertain doang. Harusnya lebih mengerti kalau Kakak mau lebih dewasa lagi. Kita ngomong baik-baik Kak. Gak boleh ngejatuhin aku seperti itu. Hidup aku udah caco 5 tahun. 5 tahun tuh. Sebelum adanya COVID, hidup aku sepi sama apapun aku jual. Makanya aku, ya Allah, ya Tuhan, cobaan apa lagi ini ya Allah. Tapi aku yakin sebenarnya sih udah biasa ya. Cuma aku gak nyangka aja orang yang aku sayangin, aku udah anggap aku kakak sendiri. Tapi malah menjatuhkan aku di media Kak. Media kayak gitu. Jordan, ini sekali ya dengan psikis dan mental kamu down banget. Down banget bener Kak. Ya, sebentar ya Kak Fisa hold dulu ya Jordan ya, sebentar. Saya mau ke Mami Eva. Mam, sedalam apa Mam kesedihan yang Mami alami? Karena Mami terlihat seperti menutupi banyak hal, ya. Hingga akhirnya Mami menemukan Jordan sebagai tambatan hati. Apa yang ditutupin Mami selama ini? Coba Mami cerita. Dari mereka kecil, saya ngunci hati. Saya nggak nikah, nggak kawin, nggak ngapa-ngapain. Yang penting anak-anak gue gede yang jadi. Ketika mereka udah sekarang ini, mereka udah punya rumah tangga sendiri-sendiri masing-masing. Iya kan? Ya, boleh dilanjutkan Mam? Kayak saya bilang tadi, cuma si Jordan orang yang perhatikan di samping saya tiap hari. Oke. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma minta sama kalian. Mungkin untuk kalian ini kurang baik. Karena terpaut usia aja yang kalian. Seandainya saya umur 25 tahun, mungkin nggak ada perkataan apa-apa dari orang. Ya. Tapi jauh di lubuk hati saya, cuma
cuma dia orang yang punya perhatian, yang mau berbuat. Saya juga nggak pernah mimpi, nggak pernah mentarget atau siapa aja yang ketemu. Tadinya saya juga udah nggak mau, udahlah, udah nggak mau yang aneh-aneh itu kan ya. Saya juga nggak bisa salahin. Mungkin ini takdir saya kali ini. Cumi lovers memang mencintai seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau memang sudah saling mencintai, tapi terhalang sesuatu hal apapun, ya apa boleh buat, mungkin jadinya seperti ini. Oke, Jordan, sebesar buat Mami, apakah kehadiran Jordan ini mampu menggantikan Feby sama Bang Virgon? Kalau itu sih semuanya aku serahin sama Allah ya. Namanya rencana Allah kan berbeda sama rencana aku. Ya, kalau Mami, Mam? Semua berjalannya dengan apa adanya. Ya, saya juga nggak bisa ngomong iya dan tidak. Semuanya ketentuan dari yang di atas. Kalau memang Tuhan bilang, ya sudah. Aku juga selalu minta hikmat kok, Tuhan. Aku minta hikmat dong. Untuk semua ini. Ya, tergantung nanti Tuhan jawabnya apa, udah itu aja. Kalau memang dia bukan untuk aku, ya lepaskan aku dari dia. Tapi kalau dia untuk aku, Tuhan tahu apa dan bagaimana kan. Mam, sedalam apa sih kekecewaan Mami terutama pada Feby ya? Karena kan dia yang terlihat sangat-sangat menentang sekali hubungan Mami dengan Jordan. Ya mungkin sah-sah aja sih ya. Seorang anak berpandangan sepertinya kami ini nggak cocok. Tapi tolong digarisbawahin. Apakah cuma saya di dunia ini yang seperti ini? Ya. Kenapa kalau di saat wanita lebih dewasa ke laki-laki yang lebih muda, sedunia komplain. Tapi ketika kebalikannya, laki-laki umur 70, wanita umur 17 nggak ada yang komplain. Saya bingung. Saya juga nggak merugikan orang lain, nggak minta dari orang lain. Hidup saya jalanin sendiri, susah senang saya ngerasain. This is my choice, ini pilihan gue. Kalian bisa apa kalau gue mau? Jordan sendiri merasa diperlakukan ini tidak adil ya dengan perjalanan cinta ini. Merasa nggak adil? Merasa nggak adil, Kak. Merasa benar-benar nggak adil. Padahal di situ aku udah jelasin, aku udah ngomong baik-baik sama dia. Kalau lo mau klarifikasi, kalau lo bilang gua pansos, jangan di depan media. Kalau lo bilang gua pansos, lo berani nggak segitu ke dia? Masa harga diri saya diinjak-injak. Lo kalau misalnya sebenarnya segini ya Kak, selagi itu menguntungkan buat dia, selagi itu menguntungkan datangnya rezeki buat dia, menjatuhkan harga diri seseorang, gak jadi masalah buat saya. Tapi ingat, lo ada Tuhan. Nanti semuanya karma bakalan menimpa ke lo. Aku selalu gituin. Kembali lagi ke kita. Kalau kita ikhlas dijelek-jelekin seperti itu, menjadi ladang pahala buat dia, kita ikhlas aja Kak. Emang rasanya pahit banget, pedih banget, kayak keiris-iris Kak. Insya Allah Allah akan mengganti semuanya apa yang kita mau Kak.
Kuncinya ikhlas dan sabar. Itu menuju kesuksesan. Melihat Mami Eva yang selalu disudutkan ya oleh anak-anaknya, seolah air mata Mami itu tak pernah berhenti menetes. Pasti di sela-sela heningnya malam ya, lepas dari kamu pastinya ya, pasti seorang ibu pasti akan menangis di dalam kamar, bener Mam? Pasti. Dan mikir ya, Mami dengan usia yang seperti ini disudutkan, beng terus ya, dengan seluruh netizen, haters, masyarakat seluruh Indonesia sampai se-Asia, sampai ke Malaysia segala. Karena anak-anaknya. Itu bagaimana pandangan Jordan? Pandanganku orang tua yang luar biasa sih Kak. Dia walaupun udah sakit, berdianiaya, udah dibabak belur deh Kak. Sama anak-anaknya begini. Aku pernah nginep di rumah Mami. Itu waktu aku kemalaman pulangnya. Mami di atas, aku tidurnya di bawah ya. Mami pas berdoa, gini ya namanya orang tua ya Kak. Namanya orang tua. Aduh gua ingat lagi deh. Namanya orang tua walaupun anak pada jahat, tapi hati nurani orang tua tetap kuat. Dia berdoa, ya Allah. Makanya aku bilang gini Mi, kalau misalkan ada apa-apa ngadu sama Tuhan aja. Jangan cerita-cerita ke orang lain. Kalau ke orang lain yang ada malah pusing, yang malah ditambah-tambahin. Waktu itu aku dengar doa Mami, ya Tuhan, angkatlah rezekinya anak-anak aku dari mulai Kak Pebi, Bang Virgon, cucu-cucunya Mami. Tetap Kak, walaupun dia kesel, walaupun dia apa. Makanya gini ya, aku pesan nih buat semua netizen semua, selain Kak Pebi juga termasuk. Jangan bikin nangis hati orang tua Kak. Itu dosanya benar-benar luar biasa. Kalau kakak mau, kalau semua mau dapat rezeki yang halal, yang berkah, yang ridho dunia akhirat, kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Ini sumber rezeki kita Kak. Sumber surga itu ada di telapak kaki ibu. Dengerin semuanya nih buat yang merendahkan orang tua. Kita boleh kesel, kita boleh marah sama orang tua kita, tapi jangan lama-lama. Kalau hati orang tua udah nangis setetes aja air mata, itu benar-benar luar biasa Kak, dosa kita Kak. Allah murka. Makanya gini, ya Allah Mi, di sisi lain, walaupun Mami bukan orang tua aku udah merasa kehilangan Kak sosok ayah. Orang tua aku mungkin ya caranya mungkin ya kayak gitu kasar ya, tapi demi kebaikan dia Kak. Tapi aku gini, ya Allah, ternyata begini merasa kehilangan Kak. Makanya buat kalian, selagi orang tua kalian ada, tolong jagain orang tua kalian. Soalnya aku udah pernah ngalamin kehilangan tuh seperti apa. Lebih baik kita diomelin, kita dicaci maki, kita digebukin daripada kita kehilangan. Serius. Kalau bisa orang tua kalian buatlah seperti raja dan ratu. Insya Allah rezeki kalian lancar. Usaha kalian lancar semua, dipermudah sama Allah. Itu. Sejahat-jahatnya orang tua, sehina-hinanya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, tetap hargain orang tua kalian masing-masing. Karena dia tuh sumber dari rezeki kita, keberkahan kita semua Kak. Ya please, hargain orang tua kalian. Jangan kayak aku, bener-bener nyesel banget. Bener-bener nyesel. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan malu sama orang tua, walaupun orang tua nggak punya fisiknya apapun, ajak dia kemana-mana, bahagiain dia kemana-mana. Kalau kamu punya duit segini-gini, orang tua kamu minta segini,
Jangan bilang nggak ada. Kasih setengahnya, biar rezeki kamu lancar. Usaha kamu lancar. Makanya Kak Baby kemarin, kakak kehilangan Kak Bisa, orang tua kakak. Aku ngerasain Kak, ngerasain banget. Kakak yang sabar. Thank you ya Jordan. Iya. Karena aku kalau udah sayang sama orang dari hati ke hati. Ya. Gitu Kak. Kak Dul nangis nanti. Ingat papa. Malah gini juga gini Kak, ini orang tua kita Kak. Kita harus hormatin, semua orang tua kita hormatin. Iya. Dimanapun dan bagaimanapun namanya orang tua ya. Pasti orang tua. Mau jahat, mau buruk, mau hina, mau apa, tetap orang tua kalian harus disayang. Buatlah dia seperti ratu. Aduh ya Allah, ya Tuhan. Oke. Oke, Jamil Lovers. Mungkin mohon maaf. Memang saya sekarang sedang berduka. Saya baru merasa kehilangan seorang sosok papa yang selalu menjaga saya. Tadi Jordan sempat bilang, selagi ada, bahagiakan kedua orang tua kalian. Itu sangat benar-benar sekali. Apabila kalian mempunyai kedua orang tua, kalau selagi kalian bisa bahagiakan, jangan pernah menyakiti hati mereka. Itu sangat benar sekali. Apabila mereka nggak ada, kalian pasti akan menyesal seumur hidup kalian. Kalian tidak bisa memegang tangan beliau, memegang tangan kedua orang tua kalian apabila sudah tidak ada. Dan kalian pasti akan kangen, miss you itu pasti. Tapi bagaimana kita harus bertemu, bagaimana kita harus benar-benar kosong hati. Makanya mungkin untuk pesan untuk diri saya sendiri, insya Allah, ya Allah kuat dengan saya. Amin. Sekarang juga sedang lagi berduka. Sekarang hari ke-7 harinya papa meninggal. Tapi memang Allah lebih sayang papa. Papa sekarang sudah tenang di surga. Hancur Jamil Lovers. Makanya sekali lagi saya bilang, selagi orang tua ada, jangan pernah membantah, menyakiti hati orang tua kalian. Karena apabila tidak adanya mereka, akan sangat-sangat kehilangan tuh, akan sangat-sangat kehilangan dan hancur hati, hampa itu pasti. Sampai sekarang pun saya bekerja, saya kuat-kuatkan untuk seperti ini, tapi saya hancur, kehilangan orang tua, dan ingin apabila ada kesalahan, saya ingin kalau bisa saya sungkem di kaki beliau. Oke, Jordan. Melihat hati mami yang selalu tersakiti, ya, apakah Jordan lakukan untuk menguatkan mama? Apa Jordan lakukan? Aku bilang mami yang aku selalu support mami yang terbaik. Aku doain mami. Nih, pokoknya aku selalu support, selalu nasehatin. Ya. Walaupun di saat lagi dia terpuruk, lagi emosi, lah bla 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 bla. Aku di sisinya juga di sisi lain. Aku sebagai anak, mami sebagai orang tua. Gitu, aku selalu nasihatinnya kayak, ini orang tua aku sayang. Aku jaga dia, aku hormatin dia. Itu di sisi orang tua ya. Gitu Kak. Jordan, kemarin Feby sempat berstatement, apa nggak ada laki-laki selain Jordan? Bisa kan mami itu dengan siapa? Tapi dengan Jordan. Kan bisa. Nah itu gimana tuh, Mam? Hari gini aku kasih tahu kalian ya.
hari gini gue cari yang seumuran gue itu semua suami orang. Gak apa-apa gue tinggalin Jordan, tapi gue nikah sama suami orang mau. Sungguh sangat sulit nyari duda, ya. Seperti mencari jarum di dalam sekam. Itu juga kalau cocok. Ini kan kalian yang kalian klaim kan karena terpaut usia aja. Ya, si Feby berstatement dengan usia dan dia mempunyai rasa malu ke keluarga besar, dia tidak akan memaafkan kalau Mami tidak meminta maaf ke keluarga besar. Itu apakah benar, Mam? Dan semua ini gara-gara Jordan. Gak usah nyalain orang. Gak penting nyalain orang. Saya sudah orang tua. Ketika kalian milih pasangan kalian, saya nggak pernah komplain. Karena itu pilihan kalian. Tolong please, ini pilihan saya. Kalian juga nggak boleh komplain. Mami merasa kalau anak Mami yang terlalu egois gitu ya. Karena sebenarnya Feby tidak rela kalau Mami itu bahagia dengan Jordan. Ya begitulah, terlihatnya seperti itu. Mau sampai kapan, Mam? Saya nggak bisa bicara mau sampai kapan. Ya, saya juga berjalannya waktu, saya jalanin hidup saya kan. Kalian cuma bisa bilang, iya Mi, kasihan ya, ini. Saya sudah ngurus kalian dari kecil. Saya kunci hati saya sampai saya nggak nikah-nikah. Sekarang kalian sudah berumah tangga, sudah sibuk dengan kalian, hidup kalian sendiri. Ya. Ya, tolong juga hargain dong saya. Mungkin permasalahan terpaut usia, dan bukan hanya saya aja di dunia ini seperti ini. Sampai kemarin juga ada yang bilang, Mi, bikin komunitas Mi, karena kami juga merasa terpojok di tengah-tengah keluarga, merasakan hal yang seperti ini. Ada banyak. Yang DM. Saya lagi live. Oke. Live. Mereka minta saya membuat satu komunitas. Ya. Ada yang umur 17 tahun, suaminya 57. Ya. Mereka semua bercerita sama saya. Itu di Komal kan ada 9, kan saya hostnya. Ganti-gantian tuh turun, ganti-gantian. Okay. Jadi di balik mungkin kalian lihat saya seperti ini, hal yang tidak ini. Tapi saya percaya Tuhan izinkan hal yang seperti ini. Ada yang mau ditunjukin, ada mungkin saya jadi role model untuk mereka-mereka yang merasakan apa yang seperti sama yang saya rasakan. Untuk saya, untuk netizen mungkin kemarin-kemarin banyak yang menghujat, banyak yang ini mungkin. Tapi sekarang terbalik. Ketika saya on di kamera, khususnya di TikTok ya, mereka semua support. Sampai mereka bilang, Mi, kami yang naik ini sekarang minta dong dibuatin komunitas. Karena kami pun merasakan seperti Mami. Sampai kami dibully di tengah-tengah keluarga. Ya itu benarnya itu, Mam. Betul. Jadi sekarang saya lagi bikin supaya membuat Lantas, satu wadah. lantas Mami dibully di satu keluarga besar, ya. Apa klarifikasi Mami sendiri untuk mungkin adik-adik atau kakak Mami? Saya cuma minta maaf. Iya. Maaf, saya memang seperti ini, mau diapain? Oke. Cuman jauh di di friends ya, friendster saya itu mereka bilang Mami berhak mencari kebahagiaan Mami sendiri. Anak bisa kasih uang, anak bisa kasih ini, tetapi anak tidak bisa kasih pelukan, tidak bisa memberikan sesuatu yang bagaimana. Jordan, kamu sebagai lelaki yang dewasa ya, mau dibawa kemana hubungan dengan Mami ini? Semuanya itu aku serahin sama Allah aja sih, Kak.
Ya kan rencana Allah sama rencana aku kan berbeda. Makanya kita sama mami itu harus dijalani dulu aja. Let it flow ya, Ah, mengalir ah. aja. Mengalir aja apa adanya dulu. Ya kan? Sama seperti hubungan kalian masing-masing. Kalau misalnya mau dibawa kemana ya pasti kita jalani. Kita mau nyari pasti yang dulu gimana nih ke depannya gitu. Wajar dong, nggak apa-apa dong. Karena di dalam rumah tangga itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Harus ada ini daripada kalian nikah, cerai. Buat apaan? Kita harus pikirin dulu matang-matang, Kak. Kita boleh nikah, oke. Tapi lu harus tanggung resikonya nanti kalau misal lu cerai. Kalau aku nggak mau begitu. Nikah Iya langsung. sampai Iya, mau memisahkan. bener. Ngapain nikah cerai begitu, nggak suka aku. Tapi apakah ada planning untuk ke sana? Kita jalanin dulu. Jalani dulu aja. Pahami dulu satu sama lain. Emosi dia sampai di mana, emosi sampai di mana. Apa yang bisa kami kolaborasi di dalam mengambil sikap, mengambil apa saja di seluruh aspek kehidupan kita berjalan. Nikah kesimpulan aku yang setelah aku pelajarin yang aku masuk ke circle-nya Mami Eva Manurung, keluarganya Mami Eva, terus keluarganya KPB juga. Ya. Kita di dalam keluarga itu harus sama-sama saling mengerti antara anak dan orang tua. Di posisi anak nih, kalau nyokap lu nggak mau main gila begini, lu harus ngertiin nyokap lu. Nyokap lu juga kalau di ngertiin begitu dia nggak akan gila-gila sendiri. Dan orang tua juga ya. Aku sih nggak ngomongin siapa-siapa, semua. Universal. Kalau misalnya orang tua, kalau misalnya anaknya nggak mau seperti ini, kita harus sama-sama saling menghargai. Oh iya nak, kita ngomongin baik-baik begini. Kan enak, ya kan? Kemarahan dengan kemarahan, api dibalas dengan api itu nggak akan padam. Kalau kita api dibalas dengan air, itu akan padam, Kak. Makanya Mami, Kak Pebi, Bang Virgon. kalau Bang Virgon aku belum kenal. Ini Kak Pebi yang aku benar-benar kenal banget. Kak, lo mau orang tua lo nggak gila-gila sendiri? Gue mohon sama lo, Kak. Di usianya dia yang segini itu benar-benar butuh perhatian yang luar biasa loh. Sama seperti dulu, lo Kak. Lu dilahirin, emang itu nggak perjuangan yang luar biasa tuh? Ya kan? Nangisnya belum dia pupnya, belum dia pipisnya, belum nanti kita kebangun. Dia harus nyusuin. Itu bukannya perjuangan tuh. Makanya jangan pada saling merasa diri kalian benar deh. Ya. Kita harus introspeksi diri gitu loh. Tanggung jawab kita sebagai seorang anak itu sampai akhir hayatnya dia. Bahkan dia nggak ada juga sampai dia nggak ada, tetap tanggung jawab kita. Lu udah biaya ini, aku denger ya, dengar dia berita. Gue udah biayain berapa tahun apa? 15 tahun apa 20 tahun? 15. 15 ya? Mohon maaf nih, maaf bukannya aku sok menggurui. Aku soalnya ngeliat gitu loh. Aku juga seorang anak. Ya. Aku bukan nyalain KPB, mohon maaf Kak. Di sini aku pengen ngejelasin. Boleh yang dikatakan KPB itu 15 tahun dia beliin ini, beliin itu, beliin ini, beliin itu. Emang rasa tanggung jawab lu itu sampai segitu doang? Cukup di situ doang. Iya, cukup sampai di situ doang. Kagak, tanggung jawab lu sampai nanti nyokap lu tiada juga. Mohon maaf ya. Sampai nyokap lu tiada, lu harus tanggung jawab lu ya benar-benar luar biasa. Ya. Benar gak, Kak? Ya, benar sekali. Ya iyalah. Jadi jangan merasa oh, nyokap gua harus begini. Salah. Ya. Oke, Jordan. Sabar sebentar ya. Mami Eva dengan menyikapi seorang Jordan
statement Jordan yang dari A sampai Z tadi ya, kita berbincang tadi ya. Gimana Mam? Mami harus memilih antara Jordan atau keluarga. Kalau mau memilih, milih semua. Baik. Kalau mau tinggal, saya tinggalin semua. Kalau aku pribadi Kak, aku udah ngomong sama Mami. Mi, hubungan kita ini belum terlalu jauh. Aku seorang anak. Aku ngerti perasaan antara anak dan orang tua itu seperti apa. Daripada Mami kehilangan anak, walaupun anak seperti itu, menurut Mami, itu anak Mami. Anak itu nggak ada kata yang namanya bekas anak. Tapi pasangan ada yang namanya bekas, disebutnya mantan. Aku selalu ngomong kayak gitu ke Mami. Kalau kakak nggak percaya, tanya sama Mami. Aku selalu ngomong begitu sama Mami. Kita lebih baik sayang sama anak daripada sama pasangan. Pasangan cuma hanya sesaat, bla 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 begitu. Tapi ini aku potong sebentar ya, Iya. mohon maaf. Tapi Mami, mohon maaf Mam, Mami dan Jordan memang benar-benar saling menyayangi dan mencintai. Kalau nggak saling mencintai dan saling menyayangi, emang ngapain sih aku debat-debat kayak gini Kak? Iya kan? Capek. Lelah. Ribut-ribut keluar-keluar di media Mental kayak juga gitu. kena. Malu-maluin tau gak lo? Jadi memang benar-benar kalian ini memang mempunyai hubungan yang dibilang serius dan berkomitmen ya. Berarti ya, dari overall kita berbincangan hangat tadi itu sampai mengeluarkan air mata sedemikian rupa Mami dan Jordan. Itu memang hubungan ini memang mau dibawa ke serius dan mempunyai komitmen ya. Ya, tapi dengan berjalan waktu harus satu sama lain memahami dulu. Karena saya pun sama seperti dia. Saya udah tua kayak gini. Gak mungkin juga kalau saya nikah sama dia tiba-tiba cerai. Apa kata orang? Iya benar. Hah? Kalau usia tergantung Tuhan ya. Temanku juga ada kok yang suaminya lebih muda, dianya lebih tua, suami dulu yang pergi. Jadi kita nggak bisa ngomong begitu. Semua seperti dia bilang, semua kita letakkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang kerja. Makanya gini Kak, namanya pacaran itu kan ada yang namanya putus. Itu udah hal wajar ya. Iya. Kalau kita putus itu ya udah hal wajar. Mungkin Allah bukan aku sama Mami ya bukan berjodoh gitu loh. Jadi jangan sama-sama jangan kalian menyalahkan kita berdua, jangan. Ya namanya sama hubungan kalian juga pasti ada putusnya. Yang disalahin siapa? Harusnya yang disalahin ya kita berdua gitu loh. Karena kita sama-sama menjalankan. Jangan sama-sama saling menjatuhkan gitu. Makanya aku udah bilang sama Mami, Mi, di saat kita lagi udah nggak bersama lagi ngejalin hubungan gitu, kita nggak boleh sama-sama saling menjelekan satu sama lain. Namanya di dalam hubungan itu kan ada yang namanya, ya mungkin kita ngambil hikmahnya aja, mungkin gak jodoh atau apa, mungkin rencana Tuhan lebih indah gitu kan. Makanya aku tetap nganggap Mami itu sebagai, kalau misalnya udah gak bersama lagi, tetap sebagai Mami aku sendiri. Rasa sayang aku, rasa cinta aku itu gak akan tergantikan. Aku selalu ngomong kayak gitu ke Mami. Mami jangan pernah takut untuk kehilangan aku. Aku insya Allah menjadi Jordan Ali yang Mami kenal. Aku ngomong kayak gitu ke Mami. Ya, Mam, ini Mami dulu ya Jordan. Adakah pesan untuk Feby dan Virgon? Kayaknya nggak ada ya. Berjalannya Satu dua kata? berjalannya waktu aja ya. Kan tadi saya bilang, dulu kalian memilih jodoh kalian, saya nggak bisa bicara apa-apa kan. Ya. Tolong please feedback. Ini mungkin seperti kau kan, tiba-tiba kau pisah, itu pilihanmu. Dulu kan saya klaim kamu nggak mau, nah, sama aja. Kali ini saya pun seperti itu. Ini pilihan saya. Kalaupun nanti di kemudian hari saya gimana, udah risiko saya. Semua pekerjaan, semua apa yang kita lakukan, semua ada risikonya.
Bener. Udah cukup Mam, cukup pesan. Untuk Jordan sendiri, ke Kak Feby dan ke Bang Virgon. Khususnya sih KPBC ya, Iya. yang terlalu keluar-keluar. Kalau lo kan KPB khususnya, gue sayang sama lo, gue hormatin lo sebagai kakak gue sendiri. Gue sebenarnya kemarin tuh marah banget sama lo kak, karena gue ngargain perasaan lo kak. Gue ngerti perasaan lo kak, gue ngerti banget perasaan lo. Kalau lo nyuruh gue buat ninggalin mami lo, mungkin lo sayang sama orang tua lo, nggak apa-apa, gue ngertiin kok. Tapi please, kalau mau nyokap lo nggak mau gila-gila sendiri, lo rangkul dia, lo ajak dia jalan, lo nginep ke rumahnya, walaupun itu seminggu sekali nggak jadi masalah buat gue. Yang penting lo lebih perhatian lagi. Orang tua lo seperti ini emosional, lo mesti harusnya ngademin. Gue tahu karakter lo kak, gue ngertiin. Lo punya ini, punya urusan ini, punya anak, punya suami yang ribet begini. Please, selagi orang tua lo masih sehat, ya, tolong bahagiain orang tua lo. Itu pesan gue. Kalau misalkan lo kekeh gue mau ninggalin orang tua lo, itu pesan gue dari lo kak. Dan please, stop, jangan bikin ulah di media. Lo bilang katanya memalukan sama hubungan gue ini, tapi lo juga tanpa lu sadari, gue bukannya sehujon sama diri gue sendiri, tapi tanpa lu sadari, gue yang nilai ya sebagai orang di luaran sana, tanpa lu sadari lu juga bikin malu atau enggak, bikin malu orang tua lu. Kalau lu sayang sama orang tua lu, kalau lu menghormati orang tua lu, ya, jangan ngomong di media kayak gitu kak. Ngomong nenek inilah itu nggak sopan buat gua kak. Gua aja sama orang tua gua nggak ada, gua walaupun marah sama orang tua gua nggak ada yang menjelekkan fisik. Gua mohon sama lu, kalau lu sayang sama orang tua lu bukan begitu caranya kak. Lu datang ke rumahnya, Mi, mohon maaf, aku bukan yang gak sayang, bukan yang gak cinta sama mami. Ini rasa kepedulian aku sama mami. Please ya, ngertiin perasaan Pebi, keluarga. Itu kan lebih enak, lebih worth it. Bener gak kak? Dia yang bilang malu sama hubungan ini kita. Malu lah belum begini sama keluarga besar. Tapi lu sendiri kak, lu juga sendiri tanpa lu sadarin. Emang lu keluar-keluar begitu nggak bikin malu? Aku sekarang nanya sama Kak Pista, malu gak kak? Dia bilang katanya bikin malu keluarga, tapi dia keluar-keluar di media, malu nggak kak? Jujur kakak, malu nggak? Malu nggak kak? Iya, harusnya Ya dengan iyalah. kepala dingin dan Kalau kakak mau di ngertiin sama orang tua, bukan begitu caranya kak. Bukan begitu. Kakak emosi, mami emosi. Salah satu di antara kakak itu mesti harus ada sama saling yang mengalah. Kalau sama-sama keras itu nggak akan bisa. Makanya aku selalu nasehatin, kak, jangan begitu ya ngomongnya. Bagaimanapun ini juga orang tua kakak, nggak baik ngomong di media kayak gitu. Akhirnya kan jadi cibiran orang. Ya kan? Dia mau dihormatin, tapi dia nggak mau hormatin. Itu prinsip aku. Setelah aku ngeliat video-videonya dia. Oh, jadi begini ya Kak Pebi. Salah Kak. Kakak mau dihargain, kakak mau derajatnya ditinggi-tinggiin sama orang. Ih, kakak hebat, begini. Tapi bukan begitu Kak caranya. Bukan begitu, kakak boleh sayang sama orang tua kakak, tapi bukan begitu caranya. Oke Kak? Kakak udah dewasa, gak mesti harus diajarin. Kakak lebih dewasa dari aku. Kalau kakak punya attitude, punya tingkah laku yang baik, punya karya yang bagus. Kan kakak katanya mau nyanyi. Aku selalu doain kakak loh yang menyanyi. Ngapain sih kak keluar-keluar begitu? Itu sensasi loh kak namanya.
Nggak boleh kayak gitu kak kalau mau nyari panggung. Kalau kakak suara kakak bagus, tonjolin lah. Udah drama kakak itu akhirin. Aku nyuruh kakak nyuruh aku untuk akhirin drama ini. Sekarang aku juga nyuruh kakak mengakhiri drama kakak. Buka panggung buat kakak sendiri dengan karya, dengan suara kakak. Jangan namanya adanya keluar-keluar kayak gitu. Gak baik kak. Apalagi tuh menghujat netizen buat ngebenci orang tua kakak loh. Oke kak. Salam hormat dan salam sayang dari Jordan Ali. Itu kak. Cukup. Oke. Untuk Mami dan Jordan, semoga Mami selalu sehat. Amin. Ya. Sekarang Mami sudah nggak kesepian lagi, sudah tidak sendiri lagi, sudah ada sandaran peluk. Ya, peluk Mami. Sudah tidak ada sandaran lagi, sudah ada sandaran lagi untuk menangis, curhat, dan whatever apapun itu. Ya, semoga hubungan kalian langgeng. Amin. Pokoknya Tuhan, Allah kasih yang terbaik buat umatnya yang baik. Ya. Langgeng untuk Mami, terutama sehat, Jordan sehat, sukses selalu. Ya, Mami sukses selalu, sehat, jaga Mami, ya, Jordan. Oke. Ya, Cumi Lovers, perbincangan yang sangat hangat dan mungkin buat beliau yang memang usianya memang sudah dibilang memang harus diperhatikan dan merasa kesepian, itu memang wajar. Kalau memang beliau sudah berapa tahun mau nyandang single parent dan akhirnya seperti ini, kita tidak tahu memang kedepannya Allah mau berbuat apa. Oke Cumi Lovers, mungkin kita sedang mencoba untuk membuat kenangan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu. Suatu saat nanti kita akan berpisah. Atau justru akan menceritakan kisah ini pada anak cucu kita. Karena tidak ada yang salah dengan yang namanya cinta. Amin. Saya Evisa Putri, mohon pamit undur diri. Mami Eva, Jordan, terima kasih sekali lagi sudah mampir ke Cumi Visi. Oke Cumi Lovers, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.